Halo teman-teman, halo dropshipper, kembali lagi bersama Mas Tahu. Halo seller. Kali ini Mas Tahu kembali di dalam channel Mas Tahu, yaitu Ulgen Sakti. Kali ini tampilannya agak sedikit beda ya, biar sedikit kayak orang-orang lah ya. Oke, untuk kali ini Mas Tahu ingin bedah data keuangan yang ada di toko Mas Tahu. Bukan bedah sih, ya bedah sih sebenarnya. Bedah sekaligus mempraktekkan fitur-fitur apa saja kan yang ada di Lazada. Oke, kita lanjut atau langsung saja ya. Nah, teman-teman bisa ikutin perhitungan sesuai perhitungan yang saya berikan dalam video ini ya. Nah, teman-teman masuk ke toko teman-teman, lalu teman-teman pilih yang laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan, terus teman-teman pilih laporan keuangan versi terbaru. Nah, di sini versi terbaru, fiturnya ini cukup terbaru dan lengkap menurut saya. Cukup menarik untuk dipelajarin, cukup friendly juga untuk dibaca datanya. Kalau versi tahun kemarin atau versi lamanya itu agak ribet kita memperhitungkan atau membaca alurnya itu seperti gimana sih. Nah, untuk kali ini sepertinya agak friendly menurut saya sih. Nah, di sini saya mau membaca atau saya mau menghitung laporan akun di periode laporan keuangan, bukan laporan periode 16 Agustus 2021 sampai 22 Agustus 2021. Jadi periode bulan ini ya. Nah, teman-teman masuk ke dalam seller centernya, lalu teman-teman buka di salah satu nomor laporan. Oke. Lalu teman-teman di sini akan ditampilkan atau melihat beberapa aspek fitur ini. Ada saldo awal, penjual, omset penjual, subtotalnya keseluruhan, biaya Lazada. Nah, campaign fee yang teman-teman udah daftar, tagihan, subtotal, biaya marketing, dan logistik. Nah, yang perlu teman-teman harus tahu, logistik ini banyak seller juga yang salah kaprah seperti saya di sini. Di sini juga saya ada kesalahan. Ya, semoga teman-teman menonton video saya ini bisa ambil hikmahnya lah ya, manfaatnya dari saya. Nah, di sini saya minus voucher ongkos kirim dari penjual. Nah, teman-teman bisa lihat minusnya 134.455. Nah, kenapa Mas Tahu minus di voucher ongkos kirim dari penjual? Karena kemarin itu ada kesalahan setting mengenai promo Flexi Combo di toko saya, promo Flexi Combo ya. Jadi Flexi Combo yang saya setting itu seperti ini. Saya buat nama Flexi Combonya beli 2 free kaos. Tujuan saya untuk meningkatkan unit terjual di toko saya. Cuman salahnya saya settingnya itu tipe diskonnya potongan harga dan gift gratis. Nah, selanjutnya free shipping for gift atau sampel. Lalu saya checklist yang yes. Seharusnya saya checklist no. Customer shall pay shipping fee for gift or sample. Seharusnya saya checklist yang ini, tapi kemarin juga karena buru-buru juga saya settingnya. Jadi saya ini sepertinya bukan saya yang setting. Sepertinya ini random dari sistemnya sendiri, yang tinggal kita saja yang harus jeli. Jadi ingat, poin pentingnya teman-teman harus jeli ya. Nah, selanjutnya di sini tidak usah di checklist, cukup checklist yang ini saja untuk teman-teman kalau semisal teman-teman ingin beri sampel gift atau sampel atau gift ya. Jadi teman-teman cukup checklist yang ini. Jadi teman-teman juga kalaupun ada pilihan untuk centang seperti ini, teman-teman pilih saja no. Kalau teman-teman masih saja tetap centang,
Nah, teman-teman akan dikenakan biaya seperti saya di sini. Logistik, voucher ongkos kirim dari penjual. Nah, sekarang kita bedah dari atas dulu nih. Omset saya kan di minggu ini 7.272.917 perak. Nah, biaya marketing saya subtotalnya itu marketing di sini 311, biaya fee dari Lazadanya 2%, yang saya hitung 2%, sekitar 145.257.000. Logistiknya saya dikenakan nominal sebesar 134.455. Jadi perhitungan saya di sini, biaya marketing atau sewa lapak saya di dalam 1 minggu terakhir ini dikenakan sebesar 8,2 sekian persen lah. Kalau menurut perhitungan dari saya, nggak tahu perhitungan dari teman-teman seperti apa itu teman-teman. Tapi kalau dari saya seperti ini perhitungannya. Nah, saya ambil dulu, saya bedah dulu ini. Yang minus-minusnya ini ada biaya Lazada, biaya marketing dan logistik. Saya bedah dulu ya. Saya ambil yang minus-minusnya. Biaya Lazada 145.257 ditambah biaya marketing saya 311.245 ditambah logistik voucher ongkos kirim dari penjual sebesar 134.455.000. Nah, jadi besaran sewa lapak saya selama 1 minggu sekitar 590.957 perak. Oke, teman-teman ingat ya ini ya. Nah, selanjutnya untuk bisa tahu berapa sih persentase sewa lapak di toko saya itu. Nah, perhitungan saya seperti ini. Omset saya 7.272.917.000. Nah, kisaran fee yang saya bayar atau sewa lapak selama 1 minggu di Lazada kan 590.957. Oke. Lalu saya kali 8,1%, 1/100 sama dengan, nah teman-teman bisa lihat di sini 589.106 perak. Jadi biaya yang saya anggarkan selama 1 minggu sewa lapak di Lazada yaitu 8% untuk konversi ke persen. Kalau konversi ke nominal rupiah sekitar 590.957. Nah, sebenarnya di tahun kemarin itu karena saya juga ini masih belajar, ya kan? Kita sama-sama belajar lah ya. Kemarin saya sempat di angka 15-17% per minggunya untuk biaya sewa lapak saya selama 1 minggu di Lazada. Kalikan saja ada berapa toko yang kamu punya di Lazada. Dari 15-17% itu. Dengan omset juga naik, omset kalian setiap minggunya naik, pasti biaya potongan juga dibawakan ke nominal juga ikut tinggi, ikut naik. Jadi usahakan harus diteliti juga buat teman-teman. Nah, gimana caranya untuk meminimalisir dari 15 atau 17% tahun kemarin strategi marketing saya sekarang adalah di angka 8-9% perubahan lah, penurunan lah. Nah, caranya ada, cuman itu strategis banget, tapi nantilah sesekali saya sharing lah, saya bagikan lah. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman, pesan saya, teman-teman juga harus gimana ya caranya lebih
tahu lah mengenai data laporan keuangan di toko kalian. Biaya sewa lapak saya selama 1 minggu ini berapa, 1 bulan ini berapa gitu kan, biaya marketingnya apa saja, fee-nya apa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Biaya marketing yang saya dikenakan dari Lazada, diskon last coin sebesar sekitar sekian. Biaya promosi voucher sekitar sekian, 6.000. Biaya flexi combo, biaya promosi flexi combo sekitar sekian, 23.000. Nah, yang di sini yang besarnya itu biaya shipping max, biaya shipping max. Biaya shipping max. Jadi, buat teman-teman yang ambil profit keuntungannya tipis di bawah 15%, hati-hati. Bisa-bisa kamu itu sudah menghasilkan profit atau belum, itu aja sih. Apalagi kalian itu daftarin shipping free max ini, ya harus dipertimbangkan lah buat kamu seller lama maupun seller baru ya. Jadi kalau daftar campaign atau bahkan program-program dari Lazada itu harus lebih teliti, lebih hati-hati. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini hasil saya selama 1 minggu terakhir ini. Shipping free max-nya 200 dengan omset segini loh, omset saya 7.200.000. Nah, teman-teman mau lihat omset saya yang di minggu kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, omset saya di minggu kemarin 9 Agustus sampai 15 Agustus. Omsetnya itu 17 juta loh. Tapi teman-teman lihat di sini biaya free shipping max-nya itu sebesar 506.000. Jadi buat kamu teman-teman yang seller di Lazada atau berjualan di Lazada harus teliti. Anda itu harus paham, jangan asal jualan, oke? Shipping max-nya itu sebesar 506.000. Nah, semakin omset Anda tinggi, maka semakin tinggi pula biaya marketingnya. Fee-nya juga semakin tinggi, biaya Lazadanya. Jadi usahakan teman-teman harus paham alur mainnya itu seperti apa, perhitungannya itu seperti apa. Jadi ini perhitungan menurut saya, menurut Mas Tahu. Mungkin ada perhitungan teman-teman yang lain, tolong dikoreksi atau kita sharing lah, bebas di dalam kolom komentar di bawah, bebas. Ataupun jika teman-teman masih merasa kurang puas, ya teman-teman tinggal masuk saja ke grup Telegram yang sudah saya buat, kita diskusi di sana. Nah, itu sih pesan dari saya. Oke, jadi buat teman-teman harus lebih teliti ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau bahasa saya yang masih belum teratur, teman-teman bisa komen di bawah kolom komentar, atau teman-teman bisa masuk ke dalam Telegram saya, lalu teman-teman kita berdiskusi bebas. Oke? Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalam.